kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di Kamar Loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The second Pentecost will be even greater than the first. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersyukur buat Allah yang baik. Berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Haleluya. Come on. Katakan datanglah. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur dan kenapa saudara? Betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Kita akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Katakan hey, hey, bersyukurlah
bahwasanya Ku selamatkan kasih serta-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya kasih serta-Nya. Sekali lagi katakan, datanglah bersama singer. Dengan apa saudara? Betapa baiknya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak sambil akan kamu katakan hey. Come on. Hey. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya Ku selamatkan kasih serta-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya kasih serta-Nya. Bersyukurlah sebab Dia baik. Kasih serta-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih. Katakan bahwasanya sekali lagi, bahwasanya selamanya kasih serta-Nya. Bersyukurlah. Beri tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Haleluya. Bali. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dia Bapa yang baik, selamanya Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oh Rabakaralabaya, Iraralabaya. Sama-sama katakan, Kau baik, Kau baik. Yesus baik selamanya. Kau baik, Kau baik. Yesus baik selamanya. Sekali lagi katakan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Yesus baik selamanya. Kau baik, Kau baik. Yesus baik selamanya. Ku memujimu, ku menyembahmu selamanya. Kau baik Tuhan. Ku memujimu, ku menyembahmu selamanya. Kau baik Tuhan. Ku memujimu, ku memujimu, ku menyembahmu selamanya. Kau baik Tuhan. Ku memujimu, mujimu,
selamanya. Kau baik Tuhan. Mari angkat pujian ini, jemaat Tuhan bersama singgarkan, Kau baik. Sekali lagi sama-sama katakan Kau baik, Kau baik, Kau baik, Yesus baik selamanya. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Yesus baik selamanya. Ku memujimu, ku memujimu, ku menyembahmu selamanya. Kau baik Tuhan. Ku memujimu, memujimu, ku menyembahmu selamanya. Kau baik. Mari biarkan musik menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Tuhan, meskipun di tengah goncangan sekalipun, di tengah pandemi ini Tuhan, kami mengalami segala cobaan, segala ujian yang Kau izinkan terjadi. Tapi Kau mau katakan hari ini, Kau baik ya Tuhan Yesus. Kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu selama kami bernapas dalam dunia ini. Yesus. Sekali lagi biarkan musik menyembah Tuhan. Angkat tanganmu terus sembah Dia. Oh rabakara labasandara labakara labayara labara labara. Berikan tepuk tangan buat Allah yang baik. Oh, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu selamanya. Kau baik, ku memuji-Mu Tuhan. Selamanya. Sekali lagi, ku memuji-Mu Tuhan. Selamanya. Kau baik, ku memuji-Mu Tuhan. Selamanya, 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 selamanya. Kau baik Tuhan. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Sementara musik dengan keyboard naikkan pujian ini, mari buka kedua tanganmu. Rasakan kasih-Nya mengalir. Ku memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan.
bersama singer jemaat Tuhan. Ku memuji-Mu. Dengan segenap hati kita sama-sama ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu selamanya. Kau baik, ku memuji-Mu Tuhan. Selamanya Kau baik Tuhan, selamanya, selamanya Kau baik Tuhan. Sekali lagi, selamanya Kau baik Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang terima kebaikan Tuhan lewat hadiratnya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Hari ini bisa ada di hari Minggu lagi, dan Tuhan yang membuat kita bisa berdiri dalam anugerah-Nya. Saudara, kita mau dengar firman. Oleh karena itu siapkan Alkitab, siapkan hati. Kita mau doa dulu ya, biar pengurapan Tuhan menguasai kita semua. Bapa di surga, Tuhan, kami semua mau dengar firman. Bersabdalah supaya setiap kami di hari Minggu yang spesial ini kami semua boleh diberkati. Tuhan, urapi kami, bungkus darah Yesus, dan ajar kami supaya kami paham bagaimana caranya untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan bukan hanya mengandalkan kekuatan kami ke depan, tetapi kuasa Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami. Engkau yang bahkan memimpin kami. Doa kami dikabulkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dan biar setiap kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bagi saudara yang senang judul khotbah, judulnya hari ini adalah gini: doa yang dikabulkan Tuhan. Haleluya ya. Saudara, 1 Yohanes 5 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Keadaan yang gak pasti hari-hari ini, situasi yang berat, pandemi mengakibatkan resesi, dan ini seperti bola salju yang bergulung, saudara, makin lama makin besar. Dampaknya akan menjangkau ke banyak sektor, seperti domino yang terus ada kelanjutannya. Dari pandemi jadi resesi, lalu kemudian kepada masalah-masalah sosial dan seterusnya. Gak gampang untuk bisa survive di hari-hari ini. Tapi kalau kita percaya, kalau bersama dengan Tuhan, firman Tuhan tetap terjadi untuk Anda dan saya yang percaya. Bahwa bersama dengan Allah kita lakukan perkara yang gagah perkasa. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, oleh karena itu jangan jalan sendirian. Mari ke depan lebih lagi kita jalan dengan Tuhan, atau Tuhan yang pimpin. Bukan Tuhan ngikutin kita, bukan Tuhan di sebelah kita, Tuhan yang pimpin di depan kita. Nah, gimana caranya? Tentu saja hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terpisah. Dan hubungan itu salah satunya lewat doa. Doa kita harus jadi doa yang efektif. Doa Anda dan saya harus dibuat supaya jadi doa yang benar-benar efektif, dikabulkan oleh Tuhan. Ada jaminan dari firman Tuhan ditulis oleh Rasul Yohanes, suratnya yang pertama pasal 5 ayat 14 tadi. Yaitu kalau kita mau doanya dikabulkan. Berapa banyak yang mau doanya dikabulkan Tuhan?
Semua mau ya? Saudara dikasih Tuhan, maka kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Jadi kalau kita minta suka-suka daging kita, suka-suka ego kita, memang gak ada jaminan engkau akan dijawab sama Tuhan. Tapi kalau menurut kehendaknya, ada janji firman Tuhan. Saya sangat percaya sama janji Alkitab, janji firman. Karena itu adalah Allah sendiri. Tapi ada syarat di sana, menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya itu saya terjemahkan menjadi yang pertama, berdoa menurut cara Tuhan. Kadang-kadang ada orang kalau kita ngomong yang kita sampaikan baik, tapi gara-gara caranya salah, maka apa yang kita sampaikan tidak diterima dengan baik. Mungkin nada suaranya ketinggian, mungkin cara bicaranya kurang sopan, mungkin cara kita gak cocok sama cara dia. Saudara, kalau kita mau bicara sama Tuhan, caranya mesti cara Tuhan. Apa itu cara? Caranya bukan cara duniawi. Caranya bukan cara seperti agama kita yang lama mungkin. Caranya harus cara Tuhan. Lihat Alkitab, belajar firman, supaya cara kita bisa menyesuaikan diri dengan cara Tuhan. Yang kedua adalah menurut kehendaknya. Yang kita minta gak boleh melanggar firman. Dan itu sebabnya mesti sekali lagi baca Alkitab. Jadi waktu kita baca Alkitab, bukan cuma sekedar melelah-lelahkan mata dan kemudian membuat kita bisa menyelesaikan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bukan cuma itu saja dampaknya, tetapi Anda dan saya nomor satu akan dapat rema, akan dapat tuntunan, akan dapat pelajaran. Tapi selain itu semua, saudara jadi kenal Tuhan tuh mau apa, bahasanya dia gimana. Kita jadi tahu apa yang Tuhan suka, apa yang enggak, apa rencananya dia dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan. Makanya kita mesti sekali lagi, dasarnya harus kuat dalam firman Tuhan. Berapa banyak yang mau doanya dijawab sama Tuhan? Saudara yang mau doanya dijawab sama Tuhan, mari kita belajar hari ini untuk perbaiki doa kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan jadi bagus. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kita mesti percaya sama doa kita. Karena kita lagi ngobrol bukan cuma dengan seorang pribadi, tapi waktu kita berdoa kita sedang bicara sama Tuhan kita, Bapa kita sendiri. Nah itu sebabnya kalau kita mau berdoa dengan benar, doanya efektif dijawab sama Tuhan. Yang pertama, kita mesti perhatikan ini, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau dalam bahasa aslinya berseru dalam tulisan itu berasal dari kata kara. Dan kara itu punya arti begini, panggil dia, proclaim dia, declare his name. Waktu kita mau berdoa, jangan lupa sebut namanya. Kenal gak? Itu pertanyaan saya hari ini. Saudara berdoa sama Tuhan, kenal gak sama Tuhan? Kita mau panggil seseorang, kita mesti tahu namanya siapa. Ya, kita berseru dalam nama Yesus. Kita panggil Bapa. Kita sebut dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Saudara kenal gak dia? Elohim, Yehova, Adonai, Tuhan, Kurios. Kita sebut dia, panggil dia. Untuk nomor satu, doamu dijawab, engkau mesti tahu engkau berseru pada siapa. Sekali lagi baca firman Tuhan, supaya kita mengenal dengan siapa kita bicara. Wujud iman adalah berdoa. Salah satu wujud dari iman adalah berdoa. Jadi doa itu bukan cuma sekedar komunikasi saja, tapi itu adalah bukti bahwa kita percaya sama dia. Percaya. Karena gak mungkin kita meminta sesuatu kalau gak ada iman. Bahwa orang yang kita atau pribadi yang kita tuju itu punya kemampuan untuk menjawab doa kita. Jadi waktu kita lagi dalam kebutuhan bukan berarti Tuhan gak tahu kita butuh. Tapi Tuhan nunggu kita minta. Karena waktu kita minta berarti kita percaya Dia, Tuhan kita, sanggup menjawab doa kita. Ada iman di sana. Ada iman. Iman itu yang ditunggu sama Tuhan. Kenal gak dia? Kalau kenal, berserulah. Kara, panggil namanya, declare namanya, sebut namanya. Yesus namanya. Haleluya, puji Tuhan. Barang siapa yang berseru, dia akan mendengar jawaban. Amin saudara. Tapi berseru itu jangan cuma sekali, berkali-kali. Karena firman Tuhan juga janji, siapa yang mengetuk, maka pintu dibukakan. Berseru-seru, panggil namanya. Engkau bukan cuma akan mendatangkan dia, tapi engkau akan diberitahukan kepadamu hal-hal besar dan tidak terpahami. Berseru, panggil namanya. Suatu kali saya sedang naik mobil dalam kecepatan yang tinggi. Saya tidak tahu kalau mobil saya itu ternyata remnya blong. Ya, memang dalam perjalanan seperti ada gangguan, tapi saya cuek. Ya, waktu itu saya tidak begitu perhatikan dan saya naik dengan kecepatan tinggi, saudara. Dan mendadak tiba-tiba sekonyong-konyong sebuah truk yang besar mendadak nutupin jalan saya. Mungkin saya agak ngelamun waktu itu, tapi jadi kaget saudara. Dan waktu kaget saudara, saya tiba-tiba akan menabrak bagian belakangnya. Dan pada waktu itu saya rem. Dan pada waktu saya rem, tiba-tiba remnya blong. Remnya blong. Pada waktu remnya blong saudara, ya mobilnya gak berhenti. Saya menabrak bagian belakang dari truk itu. Dan karena saya banting kiri, maka bagian kanan mobil kena ya. Dan kemudian terputarlah mobil saya saudara. Terputarlah mobilnya. Kalau udah kayak begitu, mungkin semua ayat-ayat yang kau hafal juga lupa saudara. Ya. Mobilnya udah keputar. Puji Tuhan itu tidak terputar vertikal, tapi terputar horizontal. Pada saat seperti itu cuma satu nama yang saya bisa panggil. Amin saudara. Kita serukan namanya, Yesus. Saya udah gak bisa doa lain macam-macam lagi. Cuma bisa Yesus tolong. Dan pada waktu itu diserukan ya, saya udah gak inget apa-apa saudara. Tiba-tiba saya sadar
Saya sadar ketika orang-orang sudah ketuk-ketuk kaca mobil, ya, ketuk kaca mobil. Dan pada waktu saya buka mata, saudara, saya sudah saya aman, kaca nggak ada yang pecah, ya, kaca nggak ada yang pecah. Dan waktu saya sadari ternyata mobil sudah terparkir dengan rapi di pinggir jalan tol, saudara, di pinggir jalan tol. Orang-orang tuh datang, Pak, Bapak baik-baik, Pak, Bapak baik-baik. Gitu. Lalu kemudian saya keluar, ada apa ya? Kenapa? Apa yang terjadi? Mereka bilang begini, mereka menyaksikan mobil saya terputar-putar dan kemudian terlempar keluar jalan tol, dan entah bagaimana ceritanya mobil itu masuk lagi ke dalam trek dan parkir dengan rapi di pinggir jalan tol. Saya yakin itu pasti bukan manusia yang bikin. Itu udah pasti ada tangan yang luar biasa, yang sayang sama kita, yang jaga kita, dan kemudian kita aman karena nama itu nama yang berkuasa. Amin, saudara. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Panggil namanya. Berseru, kara, panggil dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara, Mazmur 37 ayat 4. Ada banyak firman tentang berdoa. Hari ini saya cuma ambil 3 saja ya. Tentang berdoa. Bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan. Yang pertama, panggil namanya, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Ya. Sebut namanya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa? Namanya siapa? Kok kamu gak kenal, cuma panggil Tuhan? Ada banyak Tuhan di bumi ini. Sebut namanya, Yesus namanya. Amin. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 4, firman Tuhan berbunyi begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow. Berapa banyak yang mau apa yang ada di hatimu dikasih sama Tuhan? Semua mau ya? Saudara kasih Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Jadi alasannya cuma satu, karena Dia jadi Tuhanmu. Bergembiralah. Bahasa aslinya anak, ya. Anak itu artinya ringankan hatimu. Kalau bahasa Inggrisnya benar, diterjemahkan dalam bahasa Inggris benar. Delight in Him. Delight. Ringankan hatimu. Jadi kalau kita berdoa, pada waktu berdoa dan setelah berdoa, engkau harusnya punya hati yang ringan. Kalau kita sudah berdoa, hati masih berat, berarti masih ada yang salah. Ringankan hatimu. Apa artinya? Jangan khawatir. Singkirkan beban. Ya. Filipi katakan, janganlah engkau khawatir akan segala sesuatu, tapi nyatakanlah keinginanmu lewat doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka Allah akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kalau berdoa dan kalau benar engkau percaya, maka harusnya engkau ringankan hatimu. Ringankan hatimu. Percaya waktu kita sudah bicara kepada Tuhan, Dia dengar. Percaya waktu kita bicara sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, Dia dengar. Dia tahu semuanya. Singkirkan beban, jangan khawatir. Amin. Puji Tuhan ya. Yang terakhir, yang ketiga, hidup benar. Hidup benar. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar. Yakobus 5 ayat 16b ya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 3 ayat aja ya. Tentang doa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar. Nah,
Dalam ayat yang pendek ini ada 2 poin. Poin yang pertama, orang benar. Katakan sama-sama, orang benar. Kalau mau apa yang jadi doamu itu sangat besar kuasanya, engkau harus jadi orang benar. Orang benar dalam bahasa aslinya dikaios. Dikaios itu punya arti gini, orang yang hidup sesuai rencana Tuhan. Jadi hidupnya bukan sesuai rencana dirinya, hidupnya sesuai rencana Tuhan. Dia cari tahu Tuhan pengennya dia tuh jadi apa, bikin apa. Dia cari tahu Tuhan punya rencana buat dirinya apa. Dan kemudian dia menyelaraskan hidupnya dengan apa yang Tuhan rencanakan. Itu namanya dikaios. Hidupnya bukan untuk egonya, hidupnya bukan untuk hikmatnya, hidupnya bukan untuk apa yang kata manusia baik, hidupnya untuk apa yang kata Tuhan baik. Hidupnya untuk apa yang Tuhan rencanakan waktu ciptakan dirinya. Tahukah Anda, rencana Tuhan untuk dirimu ada lebih dulu sebelum engkau diciptakan. Rencana itu ada dulu, baru engkau diciptakan. Nah, bayangkan ketika engkau diciptakan kemudian engkau tidak menggenapi rencana itu, betapa gagalnya penciptaanmu. Dan Tuhan maunya kita semua hidup di dalam kehendaknya Dia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup untuk rencana itu. Yang kedua, orang benarnya itu harus berdoa dengan yakin, baru sangat besar kuasanya. Jadi ayat ini tidak berlaku kalau engkau tidak hidup benar. Dan yang kedua, ayat ini tidak berlaku kalau kau doanya gak yakin. Gimana doa yang yakin itu? Doa yang yakin, di situ ada tulisannya gini, dengan yakin. Dengan yakin dalam bahasa aslinya ditulis energeo. Nah, dari kata itu aja Anda sudah bisa membayangkan, berdoanya dengan energeo. Dengan yakin, ada energi di sana. Doanya itu gak lemes-lemes. Doanya itu gini saudara, artinya energio itu gini, kelihatan kesungguhan berdoanya. Berdoanya itu kelihatan kesungguhannya. Kesungguhan dari doa itu kelihatan. Energio, dengan yakin. Bisa jadi bicara soal ekspresi doa. Tapi juga bisa berjadi ini bicara soal doa yang diulang-ulang. Kita nggak puas dengan satu kali ngomong. Kita ngomong lagi besok. Besok sudah ngomong lagi lusa. Ngomong lagi minggu depan. Ngomong lagi, doa lagi. Sampai dijawab. Push, pray until something happen. Amin saudara. Itu namanya energi. Dengan yakin didoakan. Terus minta, berdoa. Hidup benar dan terus berdoa. Gak nyerah. Satu kali doa, habis itu bilang, kenapa Tuhan gak jawab? Lo baru satu kali kok. Kenapa gak terusin? Kenapa gak doa lagi? Bisa kok Tuhan jawab. Gak ada yang mustahil di bumi ini. Karena yang ajaib seperti kamu saja Tuhan bisa bikin. Apalagi jawaban doamu. Amin. Saudara kasih Tuhan. Biarlah kita semua punya 3 hal ini, saudara dikasih Tuhan. Minta sesuatu menurut kehendaknya. Yang pertama, panggil namanya. Yang kedua, ringankan hati. Berdoa dengan khawatir, berdoa dengan ragu-ragu, engkau gak akan dapat apa-apa. Ya, tapi yang ketiga juga hidup benar. Hidup benar. Pastikan hidupmu selaras dengan rencana Tuhan. Baca Alkitab makanya. Nanti Tuhan akan tuntun. Dekat sama Roh Kudus makanya. Nanti Roh Kudus akan tuntun. 2 hal ini kelihatannya sederhana. Baca firman, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi 2 hal ini menjawab semua masalah. Banyak masalah orang Kristen. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan doa kita pun akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita butuh jawaban Tuhan. Pentakosta ketiga juga butuh turun tangannya Tuhan. Mulai hari ini,
berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau berdoa sesuai kehendak Tuhan? Saudara akan terima jawabannya. Karena Tuhan berjanji, maka Dia yang akan genapi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Sekali lagi kita katakan lagu ini. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Angkat tanganmu, saudara. Saudara yang sedang butuh jawaban doa soal keuangan, angkat tanganmu. Soal kesehatan, soal keluarga, soal pergumulan, soal pekerjaan. Urabata kabaya syaka maya radiamata kabaralabaralaba. Panggil nama Yesus, panggil nama Tuhan, berseru. Urabaya syada baralabaralabaralabaralabaya syakaba. Mulai bicara sama Tuhan, mulai bicara sama Tuhan. Nyatakan isi hatimu lewat doa dan permohonan dan ucapan syukur. Mulai ngomong. Ringankan hatimu, curahkan buat Tuhan. Orabaya syada baralabaralabaralabaya syaka baralabaralaba. Orabaya syada baralabaralabaralaba. Kalau ada kesalahan, selama ini kau hidup tidak sesuai dengan rencana Tuhan, minta ampun. Minta ampun. Minta Tuhan beri kesempatan lagi untuk memperbaiki hidup yang benar. Orabaya sindakama syakaba. Irabaya syada. Kalau engkau bertobat, itu bukti bahwa engkau sungguh-sungguh berdoa. Oriana mayasya, namayasya, barada bayasa. Jesus, 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 Jesus. Ora bara bayasya kabaya. Jawab doa anak-anakmu ya Tuhan. Biar doa mereka dikabulkan Tuhan. Berkati semuanya. Biar pemulihan terjadi. Pulihkan keluarga-keluarga. Pulihkan keuangan. Pulihkan pekerjaan. Berikan promosi, berikan terobosan. Dalam nama Yesus, berikan kesembuhan. Berikan kesehatan, pembelaan Tuhan. Keadilan-Mu Tuhan. Anugerahkan ya Bapak. Terima kasih ya, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Roh Kudus, Kau yang akan ajar kami. Dan doa kami akan terus dikabulkan oleh Tuhan. Asal kami melakukannya semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Hamba selesai bicara, sekarang Kau yang menteraikan semuanya dan berkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun, jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Mari siapkan anggur dan rotinya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan benar. Oleh karena itu, kami mau merendahkan diri kami. Minta ampun untuk semua dosa kami, kesalahan. Kalau kami tidak hidup dalam rencana Tuhan. Kalau kami melanggar firman. Kalau kami penuh dengan khawatir. Kalau kami hidup dengan ketakutan, kalau kami tidak berusaha sungguh-sungguh mengenal Engkau, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Tuhan, pulihkan kami semua. Mari saudara, izinkan Roh Kudus bicara, dengar Dia. Ambil waktu sebentar masing-masing dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus ingatkan juga ganjalan dengan sesama yang menyakiti Anda. Ayo, ambil waktu. Ampuni orang yang menyakitimu.
Ampuni orang yang menyakitimu, sama seperti Tuhan sudah mengampunimu. Ora baya shekararia bataka barada 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 baya shana maya rada barada 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 barada. Shara barala 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 baya shaka barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, makasih. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Makasih Tuhan. Makasih. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Sesuai dengan janji-Mu, kalau kami mengakui kesalahan kami dan mengampuni orang yang menyakiti kami, kalau kami membereskan semuanya di hadapan Tuhan, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni kami dari segala kejahatan, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kita bilang terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Aba. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. 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 Ora baya sada barala barala barala. Shikarada barada 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 baya. Ora baya sada barala barala barala. Mari angkat tangan kita sama-sama. Oreka maya syada barala bara. Urapi anak-anak-Mu di rumah-rumah. Urapi anak-anak-Mu ya Tuhan, di cabang-cabang ya Tuhan, di gereja-gereja ya Tuhan. Urapi semuanya Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Mereka yang di Zoom, mereka yang di YouTube, mereka yang onsite, Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Oh rebaya, sembuhkan yang sakit,
Pulihkan yang terluka. Biar semua dibangkitkan, dipulihkan. Keluarga-keluarga diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berkatakan, biarlah langkah-langkah kami sebulan ke depan ini diberkati Tuhan. Dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terpuji namamu. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita. Kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, melangkahlah kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dan saksinya. Dan dimanapun engkau berada, Tuhan bersama denganmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan memberkati. Tuhan yang akan membuat engkau berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebulan ke depan ini engkau akan melihat pertolongan Tuhan, kesembuhan, pembelaan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan setia hadir selalu dalam hidupmu. Karena Allahmu yang setia itu memberkatimu. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.